Shalom teman-teman youth semuanya, dimanapun teman-teman berada. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Aku percaya dimanapun kita berada, lawatan Tuhan pasti bisa kita rasakan, hadirat Tuhan pasti bisa kita rasakan bareng-bareng. Oke, kita satukan hati, kita mau mulai ibadah ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, menikmati waktu-waktu indah ini Tuhan bersama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu boleh menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami. Supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu. Supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya jarak dan waktu gak akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Gak akan memisahkan kami Tuhan untuk kami sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami yang rindu. Ini setiap hati kami yang haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kinaralapayashi, kinaralapayashi, kinaralapaya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam hadir-Mu. Kami kerinduan kami Tuhan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan kami, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu
Biar ini menjadi setiap kerinduan kami. Kerinduan kami akan hadirat-Mu Tuhan. Di masa-masa muda kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang tetap mengandalkan Engkau. Kamu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati setiap waktu-waktu kami bersama Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu tinggal dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, oh, diam dalam bait-Mu. Kami mau berdiam di dalam bait-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Kami nikmati Kau, kami nikmati hadir-Mu, nikmati setiap hadirat-Mu dalam hidup kami. Ya ralabaya shikinara labaya shikinara labaya se, kiara labaya shikinara labaya se. Oh, kami sembah Kau Allah. Ya ralabaya shikinara labaya shikinara labaya. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Ini setiap syukur kami, kami bawa padamu, kami naikkan padamu, Yesus. Hanya bagi-Mu hormat kemuliaan. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kiara labaya shikinara labaya labaya shikinara labaya. Yora labaya shikinara labaya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu selalu menyegarkan setiap kami, membaharui setiap hati kami, membaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat sukai Tuhan berada di hadirat-Mu. Kami sangat suka Tuhan untuk bersekutu bersama Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Ajari kami untuk tetap terus Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari teman-teman, saya ajak semuanya untuk
sekali lagi menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan-Mu sampai saat ini. Buat setiap nafas, buat setiap keluarga, buat setiap teman-teman, apapun yang Kau dapatkan hari-hari ini Tuhan. Teman-teman, naikkan syukur-Mu itu Tuhan, teman-teman di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu. Katakan terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Allah yang baik. Kami mencintaimu, kami mencintaimu, karena Kau cintai kami. Oh, Kau selamatkan hidup kami. Oh, kami bersyukur, punya Bapa seperti Engkau. Haleluya. Oh, kami mencintaimu Tuhan, kami sungguh cinta Kau. Kinaralabayosh, 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 kinaralabayosh. And I love you, yes I love you, Jesus, I love you, yes Lord, yes I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, we love you. Yes, I love you, because you first loved me. Sing it with all your heart. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Oh, yes, I love you, because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. I love you, Jesus. Yes, I love you, because you first loved me. One more time, say it with all your heart. I love you, and I love you.
Yes, I love you because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Yes, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Say it one more time. Yes, I love you because you first loved me. Shalom teman-teman viewers, hari ini aku mau sharing beberapa firman Tuhan sama sedikit cerita aku dari beberapa tahun lalu, waktu sebelum aku benar-benar mengenal Tuhan dan masih setengah hati. Tapi sebelumnya teman-teman kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, hendaknya kami bersujud padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat-berkat-Mu atas kami semua hari ini ya Tuhan. Meskipun kami semua tidak dapat bertatap muka secara langsung ya Tuhan, tapi kami semua dapat berkomunikasi bersama dengan-Mu meskipun via online ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan beberapa firman-Mu ya Tuhan, dan semoga apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi prima bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya aku itu Kristen dari kecil ya. Aku lahir di keluarga Kristen, orang tua aku Kristen, tapi selama aku kecil sampai aku tepatnya tahun 2018 dan itu aku masih kelas 1 SMA ya, itu aku tuh orangnya setengah hati banget. Meskipun di luarnya aku itu rajin ke gereja, terus ikut pelayanan ini sama itu, tapi itu di dalam hati itu aku kayak nggak ada kerinduan apapun gitu loh, karena di komunitasku sendiri, bukan komunitas ya, apa ya, di circle pertemananku sendiri pun aku melihat banyak teman-temanku yang banyak yang setengah hati gitu. Terus aku kayak secara nggak sadar ikutan. Terus selama dari aku kecil sampai aku SMP ya, itu kayak nggak pernah baca firman Tuhan, bahkan nggak pernah baca Alkitab. Kayak gimana ya, kalau disuruh entah sama guru agama atau waktu itu aku sudah di Betani sih, disuruh sama kakak-kakak mentor gitu tuh rasanya kayak baca Alkitab, iya kak, iya sih, tapi itu iya, aku di luarnya iya aja gitu loh. Oh iya, aku tahu baca Alkitab tuh baik, datang ke gereja itu baik. Tapi tuh kayak dalam hati tuh males gitu loh. Kayak gak ada kerinduan, karena ya selain aku emang dasarnya orangnya gak suka baca novel apapun itu. Bahkan pelajaran yang aku paling gak suka itu sejarah, karena banyak tulisannya. Tapi lama-kelamaan itu aku kayak ngerasa nggak bener nih, masa bertahun-tahun kayak gini sih nggak ada kerinduan apa-apa. Lama-lama itu aku kayak rasa hampa gitu loh. Begitu ada masalah aku nggak tahu mau lari kemana. Bahkan yang memaksa aku datang ke Tuhan itu pun
karena aku punya kepahitan sama seseorang dan aku bener-bener gak tahu aku harus ngapain. Dan ya ini pengalamanku pribadi, dan ya mau gak mau aku tuh kayak datang ke Tuhan gitu loh. Nah, pada tahun-tahun itu waktu aku masih bener-bener males baca Alkitab, pandanganku tentang Alkitab itu kayak gini. Alkitab itu di Kejadian itu kan tulisannya itu kayak naratif gitu kan. Jadi seolah aku menganggap Alkitab itu kayak hampir nggak ada bedanya sama novel gitu. Ini Alkitab isinya cerita aja, terus bahkan bahasanya itu kayak bukan bahasa Indonesia yang sekarang, jadi susah paham gitu. Lama-lama kayak males gitu. Udah aslinya aku males baca Alkitab, terus bahasanya itu bahasa kayak gini, terus udah makin males kan. Tapi sebenarnya aku tuh kayak dalam hati tuh tahu harusnya aku nggak kayak gini gitu loh. Apalagi aku tahu aku ini statusnya Kristen, tapi kok kayak setengah hati banget gitu loh. Terus akhirnya aku berusaha menutupi kekuranganku yang itu, menutupi kesetengah hatianku dengan cara pura-pura baik di depan keluargaku, teman-temanku, dan orang-orang yang aku kenal, bahkan termasuk ikut pelayanan itu. Dan dari situ aku merasa kayak ini udah cukup. Aku merasa ikut pelayanan, tiap minggu datang ke gereja, kayak gini aja udah cukup gitu. Tapi tahu nggak kenyataannya apa? Setiap kali masalah datang, aku selalu hancur. Aku selalu nggak tahu aku harus ngapain. Iya, aku tahu aku harus maafin dia. Iya, kan dari kecil aku datang ke gereja ya tahu ya, sering dengar. Tapi gimana ya? Aku dengar aja. Aku tahu firman Tuhan, tapi dalam hati aku nggak memaknai firman Tuhan gitu. Jadi kayak dengar firman Tuhan tuh kayak dengar apa sih? Kayak dengar kata-kata puisi. Kayak gimana ya? Frase. Kayak denger quotes gitu. Tapi dalam hati itu kayak, duh, iya sih, bener sih, bagus sih ayat-ayat Alkitab gitu. Tapi aku nggak bisa ngelakuin. Kenapa? Rahasianya apa? Karena aku nggak bener-bener mencari Tuhan dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan aku tahun-tahun itu nggak menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Akibatnya apa? Setiap kali masalah datang, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa diem, nangis setiap malam, dan ya nggak tahu mau ngapain gitu. Bahkan setiap kali masalah datang, aku nggak ingat satupun kata-kata firman Tuhan, padahal aku tiap minggu datang ke gereja dan aku Kristen dari kecil. Ya bener-bener nggak tahu aku harus ngapain gitu. Sampai akhirnya waktu tahun 2018 ada beberapa orang yang bikin aku tuh kayak makin tertarik gitu loh sama Tuhan. Dan uniknya waktu SMP, jauh sebelum tahun 2018 itu ya, aku kan sudah ngerasain kehampaan itu dari kecil ya. Cuman motivasiku buat mencari Tuhan itu salah. Tahu nggak, kitab pertama yang aku kelarin baca waktu SMP itu apa? Kitab Wahyu. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu isinya tentang akhir zaman. Dan aku berharap dengan aku nyelesain baca kitab Wahyu itu, aku tuh bisa kayak lebih dekat sama Tuhan gitu, lebih ngerasain hadirat Tuhan. Kenyataannya nggak bisa. Dengan aku baca kitab Wahyu itu nggak paham sama sekali. Karena motivasiku salah. Aku baca kitab Wahyu dengan harapan aku bisa mengancam
mengancam diriku sendiri. Tulung toh, takut toh, akhir zaman ki enek. Tolong toh, we gak wedi loh nek mati iki engko we awakmu gak selamat. Aku berusaha memblackmail diriku sendiri pakai kitab Wahyu, gak bisa. Karena ya cuma satu alasannya, cuma satu. Yeremia 29 ayat 13 tadi, kalau kamu pengen mencari hadirat Tuhan, ya kamu cari pakai hati, jangan pakai alasan lain, jangan pakai alasan aku pengen dianggap orang baik, aku pengen dianggap aku nggak mau dimarahin sama mentor, sama orang tua, aku nggak mau dianggap kayak pokoknya motivasi lain lah. Itu please bener-bener nggak bisa. Alasan apapun itu, bahkan aku berusaha mendekati Tuhan pakai firman Tuhan, pakai kitab Wahyu ini pun nggak bisa. Karena motivasiku gak benar. Karena motivasiku bukan aku pengen mencari Tuhan, tapi aku pengen mencari keselamatanku sendiri. Aku pengen cari keuntunganku sendiri. Karena aku takut mati. Tapi bukan aku pengen cari Tuhan. Akhirnya di tahun 2018 itu ada beberapa orang yang bikin aku kayak penasaran. Awalnya aku cari Tuhan karena penasaran. Kayak pertama kalinya aku benar-benar ngerasain hadirat Tuhan tuh, bahkan aku gak gimana ya, iseng-iseng aja. Yang paling aku suka dari tahun 2018 itu waktu aku pertama kali ikut UF, kalau nggak salah temanya passion itu di situ kayak ngerasa ada kehampaan yang tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba ada isinya. Kayak selama ini aku ngerasa hidup itu apa ya, udah hidup itu gimana ya, sekolah, kuliah, kerja, syukur-syukur kalau punya keluarga, terus habis itu udah mati, nggak tahu aku mau ngapain. Itu ya karena aku emang orangnya overthinking ya, jadi aku waktu masih SMA pun udah mikirnya kayak gila, hidupku hampa banget gitu. Terus begitu ikut UF Passion itu kayak tiba-tiba dapat motivasi baru gitu loh. Oh ternyata hidupku nggak sehampa itu, ternyata Tuhan menciptakan hidupku itu bukan no purpose gitu, bukan cuman hidup bernafas mati gitu, nggak kayak gitu. Terus kayak sejak itu aku mulai kepo, kayak ketagihan gitu loh. Aku pengen cari Tuhan lagi, aku pengen cari. Tapi waktu itu motivasiku masih belum benar, karena aku cari Tuhan berharap, aku cari seneng. Karena waktu aku ikut UFS ini aku ngerasa kayak ada semangat baru, aku ngerasa seneng gitu loh. Tapi di tahun 2018 itu sebenarnya bukan Tuhan gak berkenan dicari sama aku ya, tapi dari situ Tuhan itu udah mulai kayak aku merasa kayak aku direkam sama Tuhan gitu. Rasa penasaranku itu Tuhan tuh kayak gimana, memurnikan motivasiku tuh. Jadi dengan keinginanku mencari Tuhan itu, tau nggak Tuhan malah ngasih aku apa? Kasih masalah. Tapi yang aku bersyukur banget dari masalah-masalah yang aku dapat tuh apa? Dari situ aku jadi belajar, jadi tahu oh ternyata motivasiku masih belum benar. Terus lama kelamaan itu jadi kebiasaan. Aku pengen cari Tuhan, pengen cari. Tahu nggak kenapa aku ketagihan? Sejak itu aku ketagihan. Ini Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yang sebelumnya aku ngerasa hidupku itu gelap banget. Yang aku ngerasa aku punya kepahitan, tapi aku nggak tahu aku harus apa. Ya aku tahu harus maafin, tapi nggak bisa. Dalam hati kayak
marah terus gitu. Tapi mukanya aku bisa senyum di depan mereka, orang-orang yang bikin aku kepahitan, tapi dalam hati aku selalu nyimpen kepahitan itu. Tapi semenjak aku kenal sama Tuhan kayak ngasih motivasi, gimana ya, aku merasa Tuhan itu udah baik sama aku, udah sayang sama aku, dan Tuhan bisa memaafkan aku. Jadi kayak I found a reason to forgive. Karena Tuhan udah memaafkan aku, ya aku pun harus bisa memaafkan dia. Karena kalau dipikir-pikir ya, aku pun juga bukan orang bener gitu. Jadi kenapa aku harus terus-terusan marah sama dia? Kalau Tuhan mau memaafkan aku, ya basically emang Tuhan mau maafin semua orang sih. So aku pun juga harus maafin dia gitu. Jadi sejak itu pelan-pelan hidupku tuh kayak mulai berubah gitu. Nggak instan, aku nggak instan langsung tiba-tiba begitu cari Tuhan terus langsung hidupku jadi langsung jadi orang suci gitu. Enggak, masalah masih tetap terus datang, cuman pelan-pelan itu kayak hidupku tuh terasa kayak lebih baik gitu. Padahal sebelumnya aku tuh kayak malas banget gitu baca kitab ngapain. Dan ini masukanku yang paling penting buat kalian semua yang masih males buat cari Tuhan, buat baca kitab. Please, meskipun kalian males, paksa, gimana ya, bukan paksa ya, usahain lah cari terus Tuhan, tapi dengan catatan segenap hati. Kenapa? Karena malasmu hari ini bisa jadi batu sandungan kamu buat besok. Dan iya, itu yang aku rasain. Dulu aku males cari Tuhan, terus akhirnya apa? Lama-kelamaan kepahitanku tuh mengendap bertahun-tahun. Akhirnya ya depresi, ya nggak bisa bahagia, pura-pura senyum aja, luarnya senyum ya, tapi tiap malam nangis. Kayak gimana ya, nggak tulus lah. Aku bisa berbuat baik di depan orang, di depan manusia, tapi di depan Tuhan hatiku busuk, hatiku kepahitan, nggak bisa. Dan aku benar-benar gimana ya, aku nggak bisa merintah kalian, aku nggak bisa mengubah hati kalian. Ini contohnya tentang hati ya, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Cuma Tuhan yang bisa ganti hati kamu. Beneran, manusia nggak bisa ganti hati. Meskipun iya, aku Kristen dari kecil dan aku berusaha berbuat baik, tapi hatiku nggak pernah baik. Beneran, aku nggak bisa berusaha berbuat baik, berusaha jadi orang baik pakai kekuatanku sendiri. Dan aku merasa aku udah datang ke gereja tiap minggu kok, aku ingat kok firman Tuhan yang ini itu. Tapi kan firman Tuhan yang di-sharingkan di gereja itu nggak langsung satu buku Alkitab kan, sebagian aja. Nggak cukup kita cuman tahu 1-2 ayat Alkitab, apalagi yang biasanya yang di-sharingkan di gereja itu cuma ayat-ayat emas. Kalian tahu gak sih pentingnya baca Alkitab? Semuanya itu penting buat dibaca. Buktinya ada di Matius 4 ayat 6-7. Ini satu perikop isinya tentang Yesus yang lagi berpuasa di padang gurun. Nah, di ayat 6 lalu berkata kepadanya, ini iblis ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
di ayat 6 iblis bilang sebab ada tertulis. Bahkan iblis pun bisa mencoba Yesus pakai ayat Alkitab. Bayangin kalau Yesus nggak bales ini di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, ada pula. Berarti ayat yang kedua, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bayangin, iblis ini bisa mencobai orang, bisa mencobai kita semua pakai ayat. Bayangin kalau kita nggak tahu firman Tuhan yang lain itu apa, kita bisa gimana ya, ditipu, disesatkan sama iblis. Makanya kenapa firmanmu itu pelita bagiku, supaya kita nggak ditipu sama iblis, supaya kita nggak jatuh setiap kali kita menghadapi pencobaan. Kenapa sih aku di sini pakai contoh iblis, bukan pakai contoh overthinking, negative thinking, karena sometimes perkataan iblis itu nggak bisa dibedain dari pikiran negatif kita. Karena iblis pun juga bisa ngomong dalam pikiran kita, ngomong pakai negative thinking kita. Kadang kita ngerasa overthinking, oh ini pikiranku sendiri, padahal enggak, itu kata-kata iblis. Dan kata-kata iblis itu pasti menipu, nggak mungkin tentang truth. Dan kalau yang namanya tipuan ya pasti kita nggak tahu, nggak kelihatan. Dan karena kita nggak kelihatan, kita ngiranya itu pikiran kita sendiri, padahal enggak. Makanya di sini pentingnya apa? Firman Tuhan itu. Kenapa kok firman Tuhan itu pelita buat kita? Karena ini, bahkan iblis pun bisa pakai firman Tuhan buat menyesatkan kita. Apa yang kelihatannya benar buat dunia, itu belum tentu benar buat Tuhan. Makanya di sini aku benar-benar sering menekankan ke orang-orang di sekitarku. Padahal dulunya aku sendiri pun juga malas baca Alkitab. Tapi setelah aku kenal Alkitab, setelah aku mencoba mencari Tuhan, di sini aku merasa ada perubahan besar dalam hidupku. Mungkin dari luar aku nggak kelihatan banyak perubahan hidupku, tapi di dalam aku ngerasain perubahan banyak dari hati yang awalnya ya ini ayat yang tadi Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, hati yang dulunya aku itu fake, beneran itu fake, aku pura-pura baik di depan orang, tapi deep down inside aku tahu aku tuh bukan orang yang baik. Aku tahu aslinya aku ngelakuin itu karena terpaksa, karena aku takut gimana ya, takut digosip orang, jadi makanya aku berbuat baik. Tapi hatiku nggak pernah pure sampai aku menemukan Tuhan atau ditemukan Tuhan. Karena lo nggak bisa berbuat baik selain karena Tuhan, karena yang baik itu cuma Tuhan. Ayatnya ada di kitab Injil, aku lupa bagian mana. Yang baik itu cuma Tuhan, manusia tuh nggak ada yang baik. Jadi kalian nggak bisa gitu loh buat baik tanpa Tuhan gitu. Dan firman Tuhan ini, Alkitab ini merubah banyak banget dari hidupku. Dan satu ayat yang paling aku suka dari sebenarnya tahun 2019 sih, tapi ini bener-bener bikin aku respect banget sama ayat Alkitab. Buktinya ini, waktu tahun 2019 ya, karena tadi aku addicted sama UF itu ya, tahun 2019 aku pengen ikut UF lagi, tapi nggak bisa, sama orang tua nggak boleh, tapi aku lupa sih alasannya apa. Nah hari itu aku dapat ayat ini, Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ini garis bawahi bagian ini, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah ayat Alkitab yang datang ke aku hari itu bener-bener jadi kayak gimana ya, tamparan. Kayak dari situ aku merasa, loh ternyata Tuhan
denger aku, melihat aku. Kayak aku dari ayat ini aku dengar Tuhan tuh kayak ngomong ke aku kayak gini, meskipun kamu gak bisa berangkat ke UF, kamu tetap bisa merasakan hadiratku, kamu tetap bisa datang ke aku. Dari ayatnya ini, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan sejak itu aku rasa kayak pikiranku tuh berubah semuanya. Yang sebelumnya aku merasa datang ke gereja itu kewajiban, sekarang aku rasa datang ke gereja itu privilege, keuntungan kita. Buktinya Daniel, zaman itu Daniel ada nggak sih gereja? Kayaknya nggak mungkin ya. Bahkan dia berdoa sendirian pun di dalam rumah, taruhannya nyawa. Jangankan berdoa sendirian, dia mau datang ke gereja rame-rame sama orang itu, dia taruhan apa lagi dia. Tapi satu ayat ini aja bisa ngubah pikiranku yang sebelumnya. Ya hari Sabtu datang ke gereja karena kewajiban ya, emang kebiasaannya gitu. Sejak itu aku kayak sadar gitu, ternyata selama ini Tuhan perhatiin aku, selama ini Tuhan dengerin masalahku. Karena aku nggak bisa datang ke UF, terus Tuhan bilang kayak gini ke aku. Sejak tahun 2019, setiap kali aku ada masalah, selalu ada ayat Alkitab yang datang ke aku, ayat firman Tuhan yang datang ke aku buat nguatin aku. Contohnya hari ini pun ada satu ayat di Kejadian tentang keturunan iblis sama keturunan manusia adalah. Dan waktu pagi aku baca ayat itu, awalnya aku nggak paham maksudnya ayat ini datang ke aku apa ya. Sorenya aku baru paham, oh ternyata ini. So please, buat kalian yang masih malas, ayat firman Tuhan, ayat-ayat yang ada di Alkitab ini, it's real. Itu beda kayak novel. Kalian jangan nganggep males lah baca Alkitab. Toh aku juga udah sering denger dari gereja atau dari sermon lainnya. Tapi please, ayat Alkitab itu bukan ayat tulisan tangan manusia. Ya memang ditulis tangan manusia, tapi bukan dari pikiran manusia. Tahu nggak harganya Alkitab itu apa? Alkitab itu pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yang akan terjadi ini, emangnya manusia bisa tahu besok bakal jadi apa? Bahkan manusia nggak tahu umurnya sendiri berapa, dia bakal mati di umur berapa. Tapi ayat Alkitab ini terbukti banget. Ini bukan buatan tangan manusia, bukan dari pikiran manusia. Ini benar-benar kata-kata dari Tuhan gitu. Dan aku sendiri sudah buktiin, nggak mungkin ada buku lain yang bisa gimana ya, bisa ngomong ke aku, oh tahu sekarang aku ada masalah, terus dia ngomong apa gitu kan. Nggak ada yang bisa kayak gitu. Dan aku udah buktiin. Please, buat kalian yang masih males, kalian buktiin sendiri seberapa sih nilainya Alkitab itu. Emang bener ya Alkitab itu bisa jadi terang buat hidup kita. Aku mau bilang ke kalian boleh males baca buku pelajaran sejarah, buku pelajaran biologi. Kalian malas baca buku pelajaran sejarah ya, kalian gagal di pelajaran sejarah. Kalian malas baca buku biologi, kalian gagal di pelajaran biologi. Tapi kalau kalian malas baca Alkitab, yang gagal apa? Hidup kalian. Serius, aku merasa hidupku itu kayak bener-bener hampa gitu. Aku nggak tahu purpose-ku tuh buat apa gitu ya. Pokoknya karena aku nggak mau mati,
makanya aku hidup gitu. Tapi enggak, manusia nggak pernah diciptakan karena itu gitu. Kalau kalian pengen tahu jawaban dari setiap masalah kalian, bahkan kalian pengen tahu arti dari hidup kalian, ya tanyalah ya sama yang nyiptain kalian gitu loh. Tanya sama Tuhan ya. Dan Tuhan udah nulis semuanya, kata-katanya lewat ini, lewat Alkitab udah ditulis semuanya. Enak banget kan? Sedangkan mungkin orang-orang di perjanjian lama kayak Daniel yang punya kerinduan besar, mungkin dia pengen lihat ini kitab Injil, pokoknya semua kitab yang ada di perjanjian baru, mungkin dia pengen. Kan kitab perjanjian baru itu belum ada waktu itu. Dan kita yang sekarang bisa buka Alkitab kapanpun, ayo jangan males please. Ini buku harganya mahal banget, lebih mahal daripada uang yang kalian punya, karena ini urusannya sama hidup kalian, hidup dan mati kalian. Nah, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang nggak bisa aku ubah pakai kekuatanku sendiri, dan nggak mungkin ada manusia lain yang bisa mengubah ini juga ya, karena ya jangankan mereka gitu, aku yang tahu isi hatiku sendiri aja nggak bisa gitu, apalagi orang lain yang nggak bisa lihat isi hatiku. Dan cuma Tuhan yang bisa mengubah apa yang nggak bisa dilihat manusia. So ini pengalaman pribadiku, semoga bisa jadi berkat buat kalian, yang terutama kalian yang masih setengah hati, masih belum ada motivasi buat cari Tuhan lagi. Tapi hari ini aku mau berdoa buat kalian yang masih malas. Semoga kalian bisa punya kerinduan buat Tuhan. Atau kalau tapi seandainya kalian masih ada keraguan, mungkin nggak ya tiba-tiba dalam hati kayak muncul kerinduan buat Tuhan gitu. Coba mulai pakai satu pertanyaan dalam hati. Tuhan, what should I do? Aku harus ngapain? Aku harus mulai dari mana? Tenang aja, kalian nggak usah khawatir. Masa gitu aja bisa sih? Tuhan tuh bisa denger kok suara hati kalian. Sekecil apapun, Tuhan tuh tahu. Karena nggak ada yang terlalu kecil dan nggak ada yang terlalu besar buat Tuhan. Dan kalau kalian bingung, nggak tahu harus mulai dari mana, dan aku pun juga dulu nggak ingat aku mulainya dari mana sih, kok sekarang lama-lama bisa muncul kerinduan dari Tuhan. Aku sendiri juga nggak sadar kok lama-lama bisa gitu ya, karena awalnya aku penasaran gitu, Tuhan aku harus apa gitu, aku harus ngapain. So kalian coba tanya dalam doa, Tuhan aku harus gimana, aku harus mulai dari mana. Mulai dari satu doa kecil, percaya aja satu doa itu bisa mengubah banyak hal, bisa mengubah hidupmu bahkan. So teman-teman, aku mau berdoa buat kalian, terutama kalian yang saat ini masih timbul keraguan dalam hati, masih setengah hati sama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kembali kami bersujud menghadap Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas semua kemurahan-Mu atas hidup kami semua ya Tuhan. Meskipun tidak semua dari kami ya Tuhan sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu tidak berkesudahan atas kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi kami umat-Mu yang masih saat ini masih belum mempunyai kerinduan ya Tuhan, yang saat ini masih timbul keraguan dalam hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami dapat berdiri teguh dalam Engkau ya Tuhan, karena kami adalah umat-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami tergerus dalam percobaan hidup ini ya Tuhan. Jangan biarkan iman kami mati
oleh berbagai pencobaan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami, dan kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Happy Saturday buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan and God bless you.